Selamat malam. Sambil istirahat, lihat-lihat market. Nanti jam 1 masih ada news. Apakah news merubah setup BBMA? Nanti dilihat di market. Seperti yang sudah terjadi, NFP hanya menimbulkan gejolak, tidak merubah setup. Boleh dilihat. Berikan tanda-tanda pada daily, karena kemana arah market yang dijadikan acuan adalah daily. Candle melepasi top BB maknanya momentum berterusan. Di sini belum nampak ada tanda-tanda penurunan. Jika tidak ada setup, saya sudah sampaikan untuk mencari setup bisa memulainya dari weekly, H4 dan M15. Jika di daily sudah di mapping seperti ini, harga open malo, maka boleh dicek di weekly-nya. Di weekly tren masih dalam kenaikan, begitu pula dengan daily. MA50 masih menunjukkan tren kenaikan. Selanjutnya dari weekly pindah ke H4. Apa yang berlaku di H4? Di H4 nampak terjadi momentum. Jika dilihat di sini, tadi news jam 19.30. Di sini susah mencari jamnya, maka coba pindah ke M15. Apa yang terjadi di sana? Apakah BBMA kuat karena mengikuti arah tren atau melawan tren? Di sini bisa dicek. Di harga open sudah ditandain di sini. Selanjutnya open market terjun bebas, dan di sini di M15 terjadi ekstrim. Selanjutnya ke atas. Di sini mampu kembali naik breakout mid BB. Selanjutnya re-entry dan kembali naik membuat momentum. Selanjutnya naik ke atas sampai waktu news tiba. Di sini posisi di atas. Jam 19.30 pergantian candle langsung dihajar turun hingga 100 pip. Selanjutnya kembali lagi naik ke atas dan mampu breakout mid BB. Di sini saya akan sedikit mengulas. Jadi untuk news, bila mana ingin aman, masuklah setelah news, maka yang berlaku setup BBMA akan normal seperti biasa. Jadi tidak perlu masuk dalam terjangan tsunami. Jika di sini dilihat sudah jelas nampak di sini MHV, maka
Tadi saya ada scalping di sini di pas news ini dan sudah di close. Selanjutnya di sini sudah tidak mengikuti entry. Jadi M15 ini sangat kuat ataupun bagus untuk entry karena mewakili H4. Contoh setelah re-entry-nya Cisak buy. Di sini candle tidak lagi mampu turun melewati low BB. Selanjutnya kembali reverse membuat momentum dan lanjut terus sampai sekarang. Belum ada tanda-tanda penurunan. Inilah bedanya BBMA. Tidak perlu melawan arah. Jadi entry jika ingin nyaman, entrylah sesuai dengan tren yang berjalan. Bila mana tren besar dalam kenaikan, maka penurunan semua di time frame kecil adalah setup lengkapnya untuk kenaikan. Contoh yang berlaku yang seperti saya buat video tadi untuk contoh melawan arah seperti RME bisa diberlakukan untuk re-entry-nya mencari B, maka akan cepat ketemu. Apabila diberlakukan untuk memotong di atas, maka menunggunya pasti belum jelas di mana titiknya. Contoh dari daily diberlakukan re-entry, berarti dari sini maka di mappinglah area malo. Selanjutnya bila mana daily re-entry H4 wajib ekstrim atau MHV. Selanjutnya H1 wajib ekstrim, boleh dicek di H4. Di H4 tidak ada MHV atau ekstrim, yang berlaku adalah re-entry-nya momentum sampai mid BB. Di sini ada momentum, selanjutnya mengambil re-entry di mid BB. Di mid BB candle di reverse naik, selanjutnya naik sampai sekarang. Bisa dicek di H1. Ini mappingan yang dari daily. Selanjutnya bila dicek di H1, maka di H1 akan menemukan ekstrim dan melakukan passing 100% ke atas. Ini bila diberlakukan RME pada re-entry yang benar. Bila mana diberlakukan untuk memotong, pastinya resikonya besar. BBMA kuat atas dasar mengikuti arah tren. Maka kenali semua ciri-ciri yang berlaku pada BBMA. Contoh MA5, MA10 berlaku kuat no kompromi bila mana bertemu dengan mid BB, dan berlaku signal bila mana berada di atas ataupun di bawah dekat dengan BB. Jadi pastikan area re-entry yang kukuh, yang valid, di mana letaknya wajib dihafal, dan pastikan MA5 10 berada di pertemuan mid BB, maka itulah re-entry yang valid. Bisa cek di H4 apa yang berlaku. Di sini jika mengikuti arah dari atas, maka di sini menunjukkan arah akan ke bawah.
Jika dilihat dari momentum, maka disinilah titik reentry terkuatnya. MA5 10 bertemu mid BB. Yang terjadi adalah kenaikan. Karena apa? Tren dalam kenaikan, daily dalam kenaikan, H1 demikian. Jadi tidak ada alasan untuk entry sell. Boleh entry sell hanya untuk scalpingan. Bila mana untuk kenyamanan, pastinya mengikuti arah tren besar. Inilah faktor yang kadang-kadang ingin entry iseng, yang akhirnya tidak memakai SL ataupun tidak berani cut loss. Saya akan mencontohkan seberapa besar pergerakan gold. Jika dilihat di sini, nampak penurunan sampai di sini sekitar 67. Begitu passing ke atas langsung ke 2330. Ini sangat luar biasa. 600 pip. Jika dihitung 0,01 maka 60 dolar. Jika entry hanya 1 layer. Jika entry-nya 10 layer maka banyak banget. Saran saya, entry-lah pada titik-titik terkuat BBMA. Jangan melawan arah. Jadi untuk kelanjutan hari besok, Senin, Selasa, ataupun minggu depan, pastikan trennya terlebih dahulu. Bila mana berganti minggu, bisa dicek di weekly sini apa yang berlaku di weekly. Selanjutnya, jika di daily tak nampak, boleh cek di H4. Jika tren kenaikan, cukup berikan mapping pada Malo untuk melakukan re-entry buy kembali. Jadi analisa-analisa seperti ini bisa di backtest dari sebelah kiri, seperti apa proses kenaikannya. Tidak perlu buru-buru, bisa sambil ngopi, entry santai, candle tidak akan loncat. Entry mengikuti time frame dan konfirmasinya saya selalu mengikuti close-nya jam. Bila mana entry di H4 maka akan mengikuti H4. Jika entry di H1 maka akan mengikuti close-nya candle H1. Jadi bila belum waktunya maka akan menunggu 1 jam ataupun 4 jam yang akan datang. Tidak perlu merubah time frame, karena jika dirubah maka akan berlaku take profit maupun SL berada di titik itu. Contoh di sini M15, jika dilihat M15 hanya time frame kecil, akan tetapi mewakili H4 maka kenaikannya luar biasa. Ini di sini pun bisa dicontohkan apabila melakukan kesalahan entry, yang semestinya tinggal menunggu B dan entry dalam posisi sell. Contoh di sini. Di sini terjadi di sell. Selanjutnya menunggu di mahi sini untuk melakukan entry. Jadi bisa melakukan cut loss ketika re-entry pada momentum.
ketika candle momentum ini turun, maka tinggal cut loss. Jadi perhitungan kerugian tidaklah banyak, mungkin hanya akan kena $1 ataupun $2. Nampak di sini entry, sell di sini, selanjutnya ke bawah floating menjadi momentum, dan di sini ada re-entry, di sini ada shadow yang turun, maka disinilah wajib cut loss. Boleh-boleh saja trading tidak memakai SL. Yang penting paham resiko dan batasi marginnya. Jadi ukurannya MC. Contoh, masuk dengan margin 20 atau $30. Selanjutnya tidak memasang SL. Ukurannya adalah MC. Itu boleh, tapi jika terlalu lama menahan floating, maka yang akan terjadi adalah konsentrasi akan menjadi emosi, yang mana di entry sell naik, dan akhirnya menjadi MC. Jadi untuk memahami market ini cukup dengan kesabaran, karena ini bukan musuh, ini adalah sahabat, di mana bisa menghasilkan tambahan. Yang wajib kita ikuti adalah pergerakan, bagaimana pergerakan ini terjadi atau bermula. Di sini jelas ada metodenya BBMA yang bisa kita jadikan acuan. Entry mengikuti arah tren, ini adalah acuan yang pertama. Yang kedua, signal sudah dari awal ditampilkan. Bila mana belum ada signal, maknanya tidak perlu mencari setup. Selanjutnya, di mana titik entry, di mana titik re-entry ada pada MA5 10. Contoh akan mencari arah pembalikan, yang mana wajib ada ekstrim. Ekstrim akan TP wajib di area malo, maka disitulah wajib diambil bila mana ada entry. Selanjutnya, entry level 1 adalah MHV, yang mana targetnya mempunyai target yang sama, MA5 10. Maka selanjutnya akan ada re-entry. Disitulah titik-titik BBMA, re-entry dan re-entry. Jadi untuk market ini, jika dilihat seperti ini, untuk mencari sell masih belum nampak setup. Jadi masih nyaman mencari buy untuk minggu depan. Jika dilihat di H4 terjadi momentum buy, yang mana bisa memberikan mapping di sini. Ini adalah contoh mudah area ini. Jika terjadi penurunan, maka target yang dituju adalah malo. Selanjutnya tinggal memberikan area pada H1, di mana area malonya H1 yang akan kuat ketemu dengan MIBB. Jadi dalam BBMA ini sudah ada acuan-acuan di mana untuk entry.
contoh takut ketinggalan nggak dapat entry, maka tidak perlu entry yang barbar. Misalkan seperti ini. Di sini terjadi momentum. Maka saat nanti candle merah datang ke sini area MA5 boleh entry 1 layer. Selanjutnya di MA10 boleh di entry lagi. Bila mana gagal masih ada mid BB. Jadi rincikan dulu seberapa bila mana di bawah floating ke bawah. Karena apa? Tren masih dalam kenaikan. Jadi entry nyaman menunggu buy. Jadi disinilah area untuk membeli. Ditunggu di sini dengan sabar. Jika ada entry di area ekstrim wajib di TP karena ukurannya ekstrim. TPW selanjutnya akan kembali retest ke atas ataupun membuat momentum yang baru. Ini adalah strukturnya BBMA. Jadi bila terjadi penurunan pada H1 maka targetnya yang terjauh adalah mid BB, karena di mid BB pula di situ ada malonya H4 yang bertemu dengan mid BB. Maka untuk entry-entry seperti ini cari tren besarnya terlebih dulu baru mencari titik entry. Jadi untuk analisa menurut saya daily H4 dan H1 cukup nyampe di situ. Bila mana tren 3 tersebut dalam posisi ke atas, maka di bawah time frame H1 semua penurunan untuk kenaikan. Bila mana tidak menemukan setup boleh memakai weekly H4 M15 karena di M15 mempunyai karakter ataupun master di mana kenaikan-kenaikan akan terkonfirmasi dari M15 dan mempunyai tingkat akurasi yang sangat tinggi. Contohnya di sini bisa dilihat ke area bawah di mana perjalanan terjadi ataupun penurunan terjadi. Akan sangat nampak bisa dilihat ke area sebelah kiri. Jadi bila ada waktu luang boleh simak-simak apa yang ada di market. Potensi-potensi ataupun contoh news berada pada jam berapa, pastinya bila mana mau aman tetap entry pada jam-jam pergantian candle. Bila mana newsnya berada pada jam 19.30 ataupun jam 20, maka bisa menggunakan time frame-nya M30 dan H1. Jadi akan nampak di mana pas pergantian di mana akan kelihatan. Di sini contohnya di mana jam 19.30 waktunya NFP. Maka saat pergantian candle entry tidaklah terlalu banyak di bawah floating. Jadi pas pergantian candle maka aman. Jam 19.30 news, jam 20 baru masuk untuk entry B dan di bawah naik ke atas. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketelitian, kesabaran ini yang diuji. Bila mana trading ingin menghasilkan profit, maka ikuti tren yang berjalan di market.
tidak perlu ataupun tidak usah melawan tren sebelum ada penunjuk bahwa arah akan berbalik. Jadi pastikan yang membawa media tren adalah daily, di mana market akan berlanjut dan di mana market akan mengalami pembalikan. Semuanya akan nampak dari daily. Selalu monitor daily, follow daily, di mana candle berada. Candle berada di atas top BB, maknanya momentum berterusan. Jadi bila mana menunggu sell, pastinya harus ada setup sell lengkap. Kurang lebihnya seperti itu. Ada salah kata, saya minta maaf. Semoga edukasi ini bermanfaat buat teman-teman yang mempelajari BBMA. Terima kasih.